Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya ya. Semoga saja apa yang akan saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman ya, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Apa yang saya bagikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Langsung saja untuk menyingkat durasinya, dari akunnya Asep Waludin. Kalau melihat cahaya perih nggak matanya? Ya perih ya teman-teman, ya perih, terus pusing, pokoknya silonya itu nggak hilang-hilang ya teman-teman. Baik cahaya motor, cahaya lampu langsung, atau kita melihat matahari secara langsung, itu perih ya teman-teman ya. Tapi dalam kondisi kita tidak melihat cahaya langsung, itu pun kadang suka perih sendiri gitu ya teman-teman ya. Itu memang efeknya seperti itu. Kalau asam lambung itu ya banyak sekali efeknya ya teman-teman, nggak usah takut. Nanti kalau asam lambungnya sudah mulai normal lagi, hal-hal seperti itu juga mulai berkurang dan nanti akan normal lagi ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat. Lanjut lagi dari akunnya Roberto Edward. Fase rumit itu sakit ulu hati dan perih lambung, perut nonstop dan asam naik ke mulut. Ini fase rumit. Keliengan belum ada apa-apanya itu. Ya, masing-masing orang itu bisa berbeda ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa sensasi yang dominan di saya, misalkan keliengan, sempoyongan. Terus teman-teman yang lain itu dominan di kembung, perih, begah atau sesek gitu ya. Masing-masing orang itu berbeda ya teman-teman. Intinya sensasi dari asam lambung ini tidak ada yang oh enak banget kamu itu cuma keliengan, oh enak banget kamu cuma kembung, nggak seperti itu. Semua juga merepotkan kita ya teman-teman ya. Itu sensasi asam lambung, memang semua itu membingungkan, semua itu seperti rumit ya, bagaimana caranya saya harus memperbaiki dari mana dulu gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk semua jenis sensasi asam lambung itu bermacam-macam, bervariasi, masing-masing orang itu berbeda-beda ya, dan tingkat keparahannya masing-masing orang juga berbeda-beda. Contoh yang seperti tadi saya sebutkan ya, misalkan keliengannya di satu orang ini itu nggak begitu kerasa, tapi di satu orang lain itu kerasa sekali. Ada yang di satu orang ini seseknya nggak begitu kerasa, tapi di satu orang yang lain itu kerasa. Jadi semuanya tidak ada yang enak ya teman-teman. Enak nanti kalau sudah sembuh. Jadi tetap semangat ya teman-teman ya. Untuk yang masih dominan sensasi di lambung, perih, kembung, terus rasanya itu nggak nyaman ya, coba perhatikan lagi pola makannya ya teman-teman. Mas, saya sudah menjalankan pola makan 3P, saya jalankan, saya tidak telat makan dan lain-lain. Memang untuk penderita gangguan asam lambung itu serba salah, serba susah. Saya sudah menjalankan pola makan yang bagus, menghindari makanan-makanan yang sifatnya memicu asam lambung, tapi masih muncul sensasi. Iya, jawabannya kenapa iya? Saya pun dulu juga sama seperti itu. Akan tetapi ya teman-teman ya, pasti intensitasnya itu akan berbeda dengan kita itu sembarang makanan gitu ya. Karena saya dulu punya pengalaman seperti ini ya, akan saya bagikan. Jadi pada saat saya masih mengalami banyak sensasi di perut, perih, kembung begah, saya konsisten sekali untuk masalah makanan ini. Saya benar-benar pilih-pilih dulu ya teman-teman. Ketika kondisinya sudah mulai membaik, saya sudah mulai mencoba makanan-makanan yang sifatnya ya sedikit-sedikit ya, yang memicu asam lambung, yang katanya pantangan, itu saya coba dikit-dikit ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman dalam kondisi apapun sekarang, sensasi apapun yang sekarang sedang dialami oleh teman-teman, memang tidak ada yang enak. Tetap semangat, insya Allah nanti juga teman-teman akan sembuh. 3P jalankan konsisten. Kapan, sampai kapan, dan berapa lama, tidak ada batasannya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Anariana. Betul Mas, target kita itu sembuh total, jangan sampai kambuh lagi, tetap jaga makanan meskipun sudah sembuh, terutama pikiran, jangan terlalu stres. Alhamdulillah saya sudah sembuh, paling sendawa dikit Mas. Ya, betul sekali ya teman-teman ya, target kita itu sembuh dulu. Jangan mikirin nanti kambuh ini itu dan sebagainya ya teman-teman. Intinya kita berusaha untuk kita sembuh, memang agak susah ya, agak lama. Ini perlu proses ya teman-teman, tidak instan. Jadi yang sudah sembuh saya ucapkan selamat ya, sudah sembuh, alhamdulillah, saya ikut senang ya teman-teman ya. Semoga saja tidak akan kambuh lagi ya. Kita sama-sama menjaga, kita sama-sama saling memotivasi teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya, bentar ya teman-teman ya.
Ini agak panjang, tapi mungkin ini bisa jadi apa namanya gambaran teman-teman ya. Ini dari akunnya Dandang Tute. Tasikmalaya hadir Mas Sultan. Terima kasih atas motivasinya. Saya hampir 1,5 tahun menghadapi gangguan ini. Pertama kali kena gangguan ini, saya bingung. Penyakit apa ini? Bolak-balik ke rumah sakit, ke poliklinik, dokter, sama sekali nggak memvonis penyakit saya. Padahal yang saya rasakan luar biasa mengganggunya. Begah, geliyengan, sesak, keringat dingin, jantung berdebar, takut mandi, takut bertemu orang, takut dengar ambulan, badan lemes, hidup kayaknya mau seperti mau mati terus, 1.001 macam sensasi datang bergantian. Saya pasrah, alhamdulillah dengan sendirinya sensasi itu hilang satu demi satu. Yang bandel cuma sensasi keliengan, susah hilangnya. Ayo semangat, pasti sembuh. Insya Allah akan sembuh ya teman-teman ya. Insya Allah teman-teman ketika sudah menjalani beberapa metode, teman-teman sudah ikhlas menjalaninya. Insya Allah nanti kesembuhan tinggal apa namanya ditunggu saja ya teman-teman. Ya Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh. Saya yakin itu karena banyak sekali penderita gangguan asam lambung baik 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun, 6 tahun belum sembuh, akhirnya juga sembuh juga ya teman-teman. Jadinya teman-teman tetap semangat ya. Jadi jangan apa namanya terpikirkan begini ya. Saya dulu pernah gini. Itu teman saya itu belum ada setahun sudah sembuh. Kenapa saya itu sudah 1 tahun, sudah hampir 2 tahun nggak sembuh-sembuh. Nah itu ya teman-teman ya. Akhirnya kita itu malah stres mikirin seperti itu. Akhirnya pikiran kita tuh jadi tambah ruwet ya. Jadi tambah semakin nggak karu-karuan. Jadi teman-teman jangan bandingkan kesembuhan apa namanya masing-masing orang ya. Karena akan berbeda. Ya lamanya waktu sembuh itu berbeda. Teman-teman tetap yakin konsisten dengan metode-metode yang sudah banyak motivator-motivator ya menyampaikan gitu ya 3P dan lain-lain itu ya apa namanya ditelatenin, insya Allah itu akan membuahkan hasil ya teman-teman ya. Oke lanjut lagi dari akunnya siapa ini Ahna virus kepala sedang nggak nyaman sakit bagaimana ya Mas bikin parno ya nggak apa-apa ya memang penderita gangguan asam lambung itu macam-macam sensasinya ya. Jadi kadang kita sudah merasa nyaman, kepala terasanya tegang atau sakit itu sudah hal yang biasa teman-teman, nggak usah perlu takut ya, nggak perlu panik gitu. Ya memang susah untuk tidak takut dan tidak panik karena saya sendiri pun dulu juga dalam kondisi seperti itu tuh takut, itu panik karena saya sudah sembuh aja, saya bisa berani sampaikan ke teman-teman pengalaman saya dulu itu seperti itu. Nah sekarang teman-teman yang sedang menghadapi kondisi seperti ini jangan takut gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita semakin takut itu mentalnya kita itu semakin down dan itu penyembuhannya bisa semakin lama gitu ya teman-teman ya. Insya Allah nggak apa-apa ketika teman-teman sudah periksa diri ke dokter, sudah diperiksakan ke sana kemari gitu, tidak di apa diagnosa penyakit yang lain atau penyakit berat yang lain, teman-teman nggak usah takut ya. Oke lanjut lagi dari akunnya sebentar ya. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar ya, teman-teman ya ini apa ini? Sebentar. Wahyudi, mata buram keliangan lama banget hilangnya. Iya, memang keliangan memang lama ya teman-teman. Jadi nggak usah takut ya, karena memang itu prosesnya itu lama. Saya pun juga lama ya teman-teman ya. Ada yang cuma sebentar ya, ada yang lama gitu. Karena penderita gangguan asam lambung itu sensasinya itu dominan masing-masing orangnya itu berbeda gitu ya. Jadi ada yang dominan keliangan, pusing gitu ya. Ada yang dominan kembung, begah, dada sakit, nyesek itu ada juga ya teman-teman ya. Sebentar ya, ini tulisannya kurang jelas gitu ya. Mau saya tulis sebentar ya. Mas Sultan, saya di Bandung. Ini dari siapa ini ya? User XM ya. Mas Sultan, saya di Bandung. Aku pun host saya dengan mata burem
dan keliengan dan perasaan jadi kayak orang blow on setiap apa ini kemungkinan ini apa namanya ngetiknya itu buru-buru ya, jadi ini ada beberapa yang nggak bisa saya ejak gitu ya. Intinya selalu hilang salam jamin ketawa sendiri, saya sengaja di bawah puasa Senin Kemis, bagus nggak Mas, aku pasrah dengan keliengan sungguh tersiksa. Oh, intinya ini menanyakan masalah apa namanya keliengan gitu ya, terus apa namanya perasaannya nggak enak jadi seperti kayak orang blow on, terus di bawah puasa Senin Kemis, amankah itu, baguskah enggak itu gitu ya. Menurut saya ya teman-teman penderita gangguan asam lambung ya, puasa itu bagus atau enggak ya, kalau saya sendiri ya ini pengalaman saya, karena masing-masing orang bisa berbeda ya, kembali lagi saya menyampaikan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Waktu saya bawa puasa ya, itu kondisi saya justru semakin enak, walaupun kondisi berat badan saya itu ya teman-teman ya itu turun gitu ya, drop gitu ya, tapi saya merasakan seperti kayak ada di badan itu enak aja gitu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya nggak apa-apa kalau memang kuat Senin Kemis ya, nggak masalah ya teman-teman ya, karena kan ada beberapa yang menyampaikan memang puasa itu bagus untuk apa namanya penderita MAH gitu ya teman-teman ya, penderita MAH. Tapi ada beberapa juga yang memang apa namanya sakit MAH atau asam lambung itu tidak kuat puasa. Jadi kalau teman-teman sudah mencoba puasa dan itu kuat ya, menurut saya itu nggak masalah ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Sabun dulu juga puasa juga ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya teman-teman ya. Ini mohon maaf ya teman-teman, saya bacakannya itu agak ini karena saya harus mengeja bahasa apa tulisan-tulisan yang kadang mungkin buru-buru ngetiknya gitu ya. Jeffrey, sebentar, Jeffrey Aisyah. Hadir Bang, Alhamdulillah berkat izin Allah dan video motivasi Abang saya sudah bekerja, walaupun kadang sensasi nyolek ya. Alhamdulillah ya teman-teman sudah bisa bekerja walaupun sensasi masih nyolek, tidak apa-apa, lanjutkan terus aktivitasnya, yang penting teman-teman itu jangan forsir, jangan terlalu kecapean ya teman-teman ya. Atur saja kondisi fisik kita itu masih kuatnya itu dalam bekerja itu, misalkan harus 2 jam sekali istirahat atau apa, kalau memang di tempat kerjanya itu bisa memaklumi ya nggak masalah sih ya teman-teman. Intinya apa namanya kita aktivitas dulu gitu ya. Kalau sudah bisa aktivitas itu nanti kesembuhan insya Allah itu akan lebih cepat ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu, karena kalau kita sudah bisa aktivitas ya, kita tidak merasa-rasa terus apa yang kita rasakan gitu ya. Contoh misalkan sensasi yang muncul kita rasa-rasa lagi, bahkan kadang ketika nggak ada sensasi yang muncul kita rasa-rasa lagi, ini nanti keluar nggak sensasi ini ya, nanti muncul lagi sensasi ini atau enggak ya, itu saya dulu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah bisa aktivitas, sudah bisa bekerja itu minimal ya bisa apa namanya teralihkan ya, walaupun kadang-kadang muncul sensasi ya itu wajar sekali. Sabun dulu juga sama seperti itu ya teman-teman, jadi nggak usah kaget, saat dulu juga sama seperti itu. Telatenin terus saja, 3P jalankan konsisten, jangan lupa istirahat juga teratur, dan jangan terlalu kecapean ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini, Bayonarema. Terima kasih untuk motivasinya Mas Sultan, sehat selalu, amin. Kini perut kembung, kaki lemes, maunya rebahan terus, males kemana-mana, semoga kalian semua cepat sembuh, amin. Kembung, begah, terus pinginnya rebahan terus, itu salah satu ciri khas penderita gangguan asam lambung ya. Apalagi yang sudah disertai dan kecemasan, bawaannya itu malas karena energinya drop, karena kita merasakan banyak sensasi, jadi kemana-mana itu akan jadi pikiran gitu ya teman-teman ya. Sabun dulu juga sama seperti itu. Kalau memang kondisinya teman-teman itu apa namanya masih apa namanya masih banyak sekali sensasinya ya, nggak apa-apa ya, senyamannya dulu aja, tapi jangan kita itu terbuai dengan kenyamanan pada saat kita itu tidak apa namanya tidak bergerak gitu ya. Artinya begini, jadi kalau kita nyamannya itu rebahan aja atau malas-malasan saja, itu menurut saya nanti malah jadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan seperti ini itu nanti kalau kita mau keluar rumah, kita mau mencoba olahraga walaupun hanya sekedar jalan kaki, itu akan semakin malas. Kalau semakin malas bergerak, itu kesembuhannya ya menurut saya itu akan semakin lama. Karena di awal-awal saya dulu juga sama seperti itu kan.
apa namanya, malas mau kayak gini, malas mau gitu, malas. Jadi semakin malas, lama-lama itu saya itu hanya nyaman di tempat tidur, duduk-duduk di sofa dan lain-lain. Akhirnya ketika mau mencoba aktivitas itu takut ini, takut itu. Akhirnya semakin sensasinya bertambah. Jadi untuk teman-teman usahakan ketika teman-teman juga sudah kuat berjalan, walaupun teman-teman itu muncul sensasi ataupun teman-teman itu muncul perut kembung, begah dan lain-lain, ya usahakan ya teman-teman itu untuk bergerak. Jadi ketika kembung, begah, coba amati apakah dari makanan, apakah dari faktor yang lain. Contoh misalkan begini ya teman-teman, ketika kita makan makanan yang sifatnya mungkin tidak memicu asam lambung atau yang memicu asam lambung itu diciriin saja. Setelah makan itu kita kembung, begah, itu berarti ada faktor dari makanan. Terus ada lagi kembung, begah itu diakibatkan karena kita itu telat makan. Itu bisa terjadi seperti itu. Kembung, begah karena masuk angin, itu bisa saja ya teman-teman. Jadi banyak faktor pemicunya perut kembung dan begah. Tapi untuk menderita gangguan asam lambung, GERD ya, itu apa namanya, kembung, begah itu sudah seperti kalau dulu saya itu sudah makanan sehari-hari ya teman-teman ya. Jadi dimulai dari menjaga 3P-nya, ayo bergerak sedikit demi sedikit, terus istirahat juga teratur, jangan sampai telat makan ya. Usahakan kita juga berpikir untuk bisa lebih rileks, lebih santai. Insya Allah nanti juga akan membuahkan hasil ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu, insya Allah nanti disambung lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Untuk teman-teman yang menanyakan, Mas kapan live, Mas kapan bisa live, biar apa namanya bisa langsung tanya dan langsung dijawab, nggak harus nunggu apa namanya dijawab dengan video berikutnya. Untuk sementara ini saya belum punya akun yang sifatnya untuk live ya, misalkan TikTok kayak gitu, itu kan enak buat live gitu ya teman-teman ya. Terus untuk apa namanya YouTube itu bisa saja sih sebenarnya ya teman-teman untuk live, tapi kalau YouTube kan saya gunakan untuk bikin video seperti ini. Terus sudah lagi apa namanya saya enak ngatur waktunya. Jadi misalkan saya ada waktu senggang nih seperti ini nih, senggang, saya bikin video dulu, nanti uploadnya mungkin besok atau mungkin nanti bisa sempatnya sore, karena saya juga kadang terkendala dengan jaringan ya teman-teman ya, apalagi kalau lagi di kampung, terus apalagi kalau saya sedang keluar. Jadi kalau YouTube saya bikin video dulu kan saya sempatkan waktunya gitu ya teman-teman. Tapi insya Allah berikutnya nanti kalau saya sudah ada apa namanya ini ya teman-teman ya, ada waktu dan ada kesempatan lagi, itu insya Allah nanti saya juga berusaha untuk live supaya nanti teman-teman ketika menanyakan bisa langsung saya jawab ya. Ya sebisa mungkin saya tetap memotivasi teman-teman dalam bentuk apapun itu ya, karena saya dulu juga menderita gangguan asam lambung. Itu butuh sekali ketika saya itu bingung apa yang sedang saya rasakan, saya harus tanya kemana. Terus saya itu jadi apa namanya, kalau sudah menanyakan sesuatu terus dijawab, itu rasanya saya juga sudah sedikit lega gitu ya teman-teman. Jadi sekarang saya sudah sembuh pun saya mencoba untuk apa, memotivasi teman-teman ya, dengan seperti apa ya, dengan bikin video seperti ini. Jadi semoga saja bermanfaat buat teman-teman ya. Insya Allah nanti disambung lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Tetap semangat, salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.